Ah tu, yang bawa motor ni. Yang bawa motor ni yang problem. Masa Dato' Azwar senyawa. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys kita akan mereaksi satu video miliknya Kata Per Kata. Ternyata guys ya, orang-orang Malaysia ini masih belum terima ya sampai saat ini kalau mereka itu tidak bisa berhasil mendapatkan emas ya. Terakhir saat pembalap sepeda andalan mereka juga gagal ya meraih medali karena melakukan kesalahan ya, dan pembalap tersebut akhirnya mendapat hukuman ya, didiskualifikasi dari pertandingan tersebut, dan secara otomatis harapan untuk mendapatkan emas Malaysia itu gagal total ya. Namun akibat kejadian ini juga ternyata ya banyak dari mereka orang-orang Malaysia itu tidak terima, bahkan menyalahkan penyelenggara Olimpiade ya, seolah mereka ini sebagai korban ya, seolah-olah mengatakan bahwa penyelenggara Olimpiade ini berbuat curang kepada Malaysia. Kadang-kadang lucu ya guys ya, sudah salah tapi nggak mau disalahkan ya, sudah kalah tapi nggak mau mengaku kalah. Tapi ya itu tadi sih guys ya, memang susah ya kalau menghadapi orang-orang yang merasa diri itu istimewa ya. Jadi sulit untuk menerima sesuatu kekalahan gitu loh, sulit untuk mengakui kesalahan ya. Memang seperti itu kalau orang-orang yang merasa diri mereka itu adalah orang yang istimewa. Jadi kadang kalau kita berdebat pun sampai kapanpun ya, kalau mereka kalah justru apa yang keluar? Caci maki yang keluar, iya kan? Coba perhatikan kalau kita berdebat dengan mereka, perhatikan saja. Apa yang kita bahas nanti merasa sudah kalah dibahas dengan yang bahasan yang lain. Kalau sudah semakin kalah, mereka akan ngatain apa aja gitu, macem-macem. Bahkan penghuni kebun binatang keluar semua. Itulah mereka ini. Jadi kadang-kadang kita emang harus ketawai saja lah guys ya, orang-orang seperti ini. Ketawai saja lah sudah guys. Nggak usah kita ikut-ikutan marah-marah ya, santai saja lah. Ya, nggak perlu kita ladeni dengan ikut-ikut emosi, kita nggak usah, santai saja. Biar mereka yang emosi. Kalau kita santai, ketawai biar kita awet muda, ya. Oke guys ya, untuk lebih jelasnya langsung saja kita tonton videonya guys. Tapi ya teman-teman jangan lupa nanti teman-teman kunjungi channelnya Kata Per Kata ya. Linknya saya taruh di deskripsi guys, dan jangan lupa di subscribe pastinya ya. Dan pastinya juga guys jangan lupa di subscribe channel ini ya. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Subscribe guys ya, jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat Kata Per Kata. Kesedihan dan kemarahan warga Malaysia serta rasa kecewa karena atlet pesepeda Malaysia yaitu Azizul Hasni Awang, yang satu-satunya menjadi harapan warga Malaysia untuk mendapatkan medali emas yang sedang mereka damba-dambakan, telah pupus sudah di Olimpiade Paris 2024 ini. Karena tidak diperkenankan untuk mengikuti pertandingan, akibat didiskualifikasi. Atlet pesepeda itu berambisi menjadi juara, agar dapat meraih medali emas yang pertama untuk negaranya, yaitu Malaysia. Mungkin, saking bernafsu serta ambisi yang menggebu-gebu, atlet pesepeda Malaysia itu tidak mampu untuk bersabar. Sehingga mendahului pemandu jalannya pertandingan yang menggunakan sepeda motor, sebagai tanda dimulainya pertandingan. Ya. Jadi, atlet pesepeda Malaysia tersebut telah melanggar peraturan, yang dianggap sebagai mencuri start lebih awal. Akan tetapi, warga Malaysia tidak terima dengan keputusan itu. Warga Malaysia merasa telah dicurangi. Dan warga Malaysia membanding-bandingkan dengan negara lain yang pernah melakukan hal yang sama, namun tidak sampai didiskualifikasi. Yang negara-negara lain dapatkan hanyalah sebatas teguran, atau penundaan pertandingan. Mungkin,
Atlet pesepeda Malaysia yaitu Azizul Hasni Awang, sedang tidak beruntung. Dan inilah komentar dari para warga Malaysia, yang merasa tidak terima dengan apa yang telah terjadi pada atlet pesepeda yang menjadi harapan mereka bersama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Tu yang bawa motor ni. Yang bawa motor ni yang problem. Masa Dato' Azizul Hasni Awang kan, benda tu sepatutnya motor tu dia dah keluar Mereka terus. nyalakan yang buat motor ni. Apa lane tu. Tapi masalahnya motor ni, si bodoh ni dia tak nak keluar. Lepas tu dia katanya Malaysia yang salah. Lepas daripada dia yang tak nak keluar. Tengok kalau Ya kan, bahasa mereka kan seperti itu kan guys. Gampang banget keluar kata-kata yang memang nggak pantas ya kan. Tak laju. Tapi bila masuk sampai ke lap keempat, sepatutnya dia yang bawa depan ni kan, yang lead motor depan ni memang terpaksa. Bukan terpaksa, memang sepatutnya dah ke tepi dah sebelum garis putih tu. Masalahnya sebelum garis putih tu dia dah dia udah pintar banget ya. Acara Kirin 2016 dulu, pelumba dari Inggeris Kenny potong mamat motor yang kat depan tu, dan acara pun dihentikan. Tapi dia tak disikirkan tau, dia dibenarkan untuk kembali berlumba. Kemudian berlaku sekali lagi. Kali ni pelumba dari Poland Daniel dan Jerman Eilers pula yang potong mamat motor kat depan tu. Perlumbaan sekali lagi dihentikan, dan mamat Poland dan Jerman ni juga dibenarkan untuk berlumba semula. Tapi semalam pelumba basikal girl kita buat benda yang sama dengan tak sengaja. Sebab kita perasan yang sengaja, pelumba guys. Perancis untuk tekan dia. Perasan kan semalam? Apa jadi lepas tu? Langsung tak diberikan peluang, dia terus disingkirkan. Korang tak rasa pelik? Tak pelik. Sebab kalau perhatikan semalam, tak silap saya, hanya Dato' Azizul Hasni saja melepasi mat motor tu. Tak ada pelumba lain kan? Cuba cek, dia seorang je ke yang buat atau ada pelumba lain yang buat? Kalau dia lepasi mat motor lembab yang kat tepi tu dengan pelumba mat saring yang lain, kemungkinan besar dia tak akan disingkirkan, dan rayuan dia pun sudah pasti akan diterima. Sebab apa? Sebab mereka nak pelumba mat saring tu juga untuk berlumba semula. Bodohlah kita kalau kita kata ini bukan dua standard dan tak ada diskriminasi. Tengoklah macam mana mereka layan pemenang renang dari China. Mereka tuduh dia ambil dadah. Tu yang juara tinju Algeria. Mereka duk tuduh dia sebagai bukan wanita sebenar. Macam-macam isu dalam Olimpik kali ini. Jadi itulah yang berlaku pada atlet-atlet Asia. Dan Dato' Azizul Hasni Awang untuk mendapatkan pingat emas run-up kerana mendapat disqualified pada peringkat awal. Apa yang lebih menyedihkan dan rasa tidak adil dekat sini, yang mana dalam sejarah acara Kirin pernah berlaku benda yang sama sebelum ni. Player-player daripada barat buat kesalahan yang sama, tapi mereka tidak didisqualified, hanya warning sahaja. Tapi kali ini disebabkan Dato' Azizul bukan daripada negara barat, beliau telah pun disingkirkan. Jom aku review sikit pasal benda ni. Sebelum tu, yang belum follow lagi akaun ni, bolehlah tekan butang follow. Bila dapat tahu Dato' Azizul disqualified semalam, aku percaya ramai rakyat Malaysia termasuk aku yang tengok TV semalam tercengang, terdiam, tertanya-tanya. Lepas tu macam mana dah disqualified ni boleh masuk Bertanya-tanya guys, bertanya-tanya. Dan sejam kemudian kita dapat tahu yang Dato' Azizul tak boleh masuk repechage. So memang sangat-sangat sedih ia berakhir sebegini rupa untuk Dato' Azizul. Dan pagi tadi Dato' Azizul ada mengeluarkan statement menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, dan dia juga menceritakan hujah dia yang benda ni pernah berlaku sebelum ni. Player-player daripada barat, diorang buat kesalahan yang sama tapi diorang tak dapat disqualified. Tapi kali ni Dato' Azizul kena disqualified. Okey, yang ini mungkin aku boleh cerita dekat video kedua ke apa ke. Ya, sedih, memanglah sedih. Ada bermacam respon. Ada yang kata gelojoh, ada yang kata kalah tewas sebelum bermula. Jujurnya saya berasa sangat kecewa, dan saya yakin ramai yang kecewa. Kecewa tu kita yang rasa. Cuba bayangkan pula apa perasaan Jijo setelah 4 tahun berhempas pulas, berlatih, berjuang untuk mendapatkan emas pertama Malaysia. Datuk Jijo adalah seorang atlet yang sangat senior dalam sukan berbasikal Kirin. Sudah tentulah dia tahu undang-undang, sudah tentulah dia tahu tidak boleh melepasi pesa sebelum waktunya.
Tapi malang itu tidak berbau, saudara. Malang tidak berbau. Saya amat berharap seluruh rakyat Malaysia mengambil iktibar, mengambil positif daripada apa yang telah berlaku. Tolonglah jangan kecam berlebihan. Setelah Setelah melihat itu videonya, jangan dikecam, bagaimana ya menurut kan? sahabat kata per kata? Dan silahkan berikan komentar. Itulah tanggapan warga Malaysia yang tak terima dengan hasil keputusan yang telah terjadi terhadap atlet pesepeda Azizul Hasni Awang, yang mereka damba-dambakan, namun telah didiskualifikasi akibat melakukan pelanggaran. Karena melakukan pelanggaran tersebut memang dampaknya adalah didiskualifikasi. Melakukan hal tersebut termasuk pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan oleh para atlet pesepeda, karena memang dilarang untuk melakukannya. Seperti halnya pertandingan sepak bola yang memiliki kartu merah, jika pemain mendapatkan kartu merah, pastinya akan dikeluarkan dari jalannya pertandingan. Ya, betul. Yang mendapat kartu merah adalah pemain yang melakukan pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pemain, atau bisa disebut sebagai melanggar peraturan jalannya pertandingan yang sportif. Jika ada pemain yang melakukan pelanggaran tersebut dan tidak terkena kartu merah, itu bukan berarti kita boleh melakukan pelanggaran hal yang sama. Ya. Dan janganlah disama-samakan dengan para pemain lain yang pernah melakukan pelanggaran hal yang sama, namun tidak mendapatkan kartu merah. Karena ada kemungkinan, orang yang tidak terkena kartu merah alias tidak dikeluarkan dari jalannya pertandingan, mungkin merekalah yang sedang melakukan kecurangan. Ya. Namun jika kalian tidak melakukan pelanggaran yang fatal, lalu kalian mendapatkan kartu merah, barulah kalian berhak untuk protes atau tak terima pada keputusan yang memimpin jalannya pertandingan. Jadi, berpikirlah wahai para warga kaum Melayu Malaysia, dengan akal pemikiran yang jernih, serta gunakanlah akal sehat kalian. Atau mungkin kalian sudah tidak mampu lagi untuk berpikir dengan akal sehat kalian, akibat terlalu seringnya kalian mengadopsi cerita sejarah kemelayuan yang penuh halusinasi alam Melayu, dari para profesor-profesor Malaysia. Ya, betul. Sehingga akal sehat kalian kesulitan untuk berpikir, untuk membedakan yang mana yang baik, dan yang mana yang tidak baik. Betul. Jadi akui sajalah jika atlet pesepeda Azizul Hasni Awang yang kalian damba-dambakan itu, telah melakukan kesalahan dan pantas mendapat hukuman diskualifikasi. Iya, benar. Berbesar hati, dan terimalah dengan berlapang dada. Jika kalian warga Malaysia yang menonton video ini, silahkan berikan komentar. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada kalimat atau perkataan yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tapi kalau menurut saya sih guys ya, seperti yang awal saya bilang tadi ya, mereka ini kan sudah merasa diri mereka itu istimewa. Jadi mereka tidak bisa menerima kekalahan ya, dan mereka tidak pernah bisa mau mengakui kesalahan ya, itulah mereka. Jadi kadang-kadang kalau kita berdebat dengan mereka itu istilahnya melawan tong kosong ya. Jadi kita selama ini berdebat dengan yang nggak ada isinya gitu guys. Capek kita berdebat, walaupun kita benar, nggak mau mereka mengakui. Itu sudah mereka itu sudah wataknya, udah sifatnya, jadi sulit juga ya kan. Makanya caranya kita apa? Santai saja, santai. Bawa santai, tertawa, tersenyum ya, supaya kita awet muda. Oke? Dan sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa ini? Kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua. Merdeka.